Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala shalah imaduddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Al-ayah. Alhamdulillah tahdas binikmah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salat imaduddin, tihangnya agama. Paman aqamaha faqad aqammaddin. Barang siapa menegakkan salat sama dengan menegakkan agama. Tegaklah agamanya kalau salatnya benar. Paman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sama dengan meruntuhkan, merobohkan agamanya. Sholat itu dijadikan imaduddin. Masya Allah ya karim. Bahkan tadi dalam ayat yang lain disebut wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Nah pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan sabar dan sholat jadi pertolongan untuk kita? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, seharusnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau salat khusyuk maka dia akan aflah, bahagia. Nah, sekarang kita salat setiap hari 5 kali yang wajibnya, belum tambah sunnah. Seharusnya kita hidup tenang. Seharusnya kita tidak ada khawatir lagi dengan sholat. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah tenang hidup? Masih kena loba kabingung. Masih banyak susah. Banyak sedih. Atau kalau gitu gimana sholatnya ini teh gitu kan? Maka ahli sufi, ahli tarekat, ahli sufi, salah satunya sultan aulia, rajanya para wali, dia mengklasifikasikan maqamatus shalah. Jadi salat aya derajatna, aya tahafan, aya tingkatanana. Kalau tingkatannya masih tingkatan yang paling bawah, ya tetap sholat, hutang numpuk, gitu. Bingung masih gitu. Nah, maka kita akan membedah sholat mana kita, di tataran mana kita sholat. Gitu. Ada kata ulama tasawuf, dalam sufinya itu ada khamsu maqamatis shalah. Ada 5 tingkatan sholat. Jadi sholat itu ada 5 tingkatannya. Nah, tingkatan yang pertama itu disebut sholatus syariah. Sholat syariat. Sholat syariat. Nah, kalau kita tahapan ini, sholat itu masih merasa beban. Masih merasa
kesal, hoream, malas, terpaksa gitu. Ini tingkat syariat tuh. Pernah nggak kita misalkan pas adan adan deh gitu. Nah ini kalau tingkatan orang yang salatnya syariat masih beban. Gitu. Pas salat, aduh, gitu. Capek salatnya gitu. Cirinya apa? Agak lama imam teh salat. Imam tehnya salat lila teuing. Wah gitu. Kenapa? Karena masih beban sholat itu. Jadi dia itu inginnya apa? Hanya menggugurkan kewajiban aja gitu. Realnya yang bagaimana? Dia sholat syariat itu hanya yang diperhatikan hanya dohir, hanya casing, hanya kulit, hanya bungkus yang diperhatikan. Syaratnya salat, rukunnya, pembatalannya, bacaannya diindah-indah. Itu casing. Cangkangna tuh. Gitu. Rukuna, takbirna gimana kok gitu. Cangkangna gitu. Rukuna gimana lama. Sujudnya. Jadi dia itu masih memperhatikan gamis, memperhatikan sorban, memperhatikan baju, casing aja yang perhatikan. Itu salat syariat. Nah, kebanyakan di sinilah levelnya orang-orang. Sehingga kalau tahapan ini tetap kita masih jauh dari dekat dengan Allah. Salah sholatnya gitu teh lain gitu. Nah itu yang dilihat hanya dohir. Kalau masih di sini jelaslah sholat seseorang itu tidak akan nyampai ke hakikat sholat. Nah itu bawa-bawa orang di dia kenehnya gitu. Dia sholat ya asa menggugurkan kewajiban gitu. Yang penting mah beres gitu. Yang penting mah udahlah gitu. Ya, sholat aja gitu. Sehingga masih hitungan. Seberapa rakaat sholat? 11, berarti lu masih hitungan. Di sini. Jadi melihatnya masih dohir. Kalau tahapan ini, tahapan masih jauh. Harus ditaikan. Nah yang kedua, tahap yang sudah mulai tingkat tasawuf, yaitu salatnya salat tariqah. Salatut tariqah. Nah, salat tariqah yang bagaimana? Nah, sudah mulai memaknai lafadznya. Memaknai hakikatnya, maknanya sudah dimaknai. Pas nyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti dia menganggap yang lain kecil gitu. Pas nyebutkan Allahu Akbar, ego kita hilang, nggak ada merasa aku, nggak ada. Kan Allahu Akbar, aku tidak ada. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau kita masih ada aku di kita, itu tidak mungkin menemui Allah, tidak mungkin menemukan Allah, nggak mungkin. Kan kita mah kecil, Allah yang besar. Allahu Akbar, hutang kecil, popoyan kecil, urusan kantor kecil. Nggak ingat lagi, akbar yang ingat, semuanya hilang. Itu udah tingkatan sholat tariqah. Nah kalau sholat tariqah udah Allahu Akbar, tinggalkan aku, gapai dia gitu.
nggak ada lagi aku, mah nggak ada. Hanya Dia yang ada. Allah lah yang ada gitu. Jadi tidak merasa lagi. Itu sudah tarekat tuh. Sudah masuk di sini maknanya. Ketika dia menyebutkan wajjahtu wajhiya lilladzi, kuhadapkan wajahku, kuhadapkan hatiku. Nah, maka ciri tarekat, sholat tarekat itu dia sudah jujur. Ikhlas, jujur. Jujur gimana? Kan tadi nyebutkan Allahu Akbar, mulutnya nyebutkan Allahu Akbar, hatinya Allahu Akbar, pikirannya Allahu Akbar, itu jujur. Jadi serasi antara mulut, hati sama pikiran teh. Jangan dia ma'arid mulutnya Allahu Akbar, pikiran jeng kaditu kadieu kapasan. Nah, itu tuh jujur. belum ke salat tarekat, belum. Maka wajar. Saya sering berpikir gini. Ya Allah, kenapa ya para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, nabi-nabi lah, Nabi Ayub, dia itu usahanya biasa-biasa, tapi kekayaannya wah. Ternyata ibadahnya, sholatnya sudah sholat mulai dari sholat yang tarekat, hakikat dan seterusnya. Bukan sholat syariat lagi. Jadi ketika kita sudah sholatnya lepas dari sholat syariat, masuk sholat tarekat dan seterusnya, makom berikutnya, bukan kita yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar kita. Contoh, Imam Syafi'i setiap Jumat dia sedekahnya berapa? 20 dirham. 200 dirham. 200 dirham. Setara dengan 1 dirham itu setara ya perak. 200 dirham itu 1 dirham ya 200 perak lah. Satu perak itu seberapa sih? 1 gramnya? Gak tahunya peraknya sebenarnya. 20 dinar. 200 dirham itu sama dengan 20 dinar. Dulu perak dulu ya, bukan perak sekarang. Perak kamu jauh ya harganya dengan emas. 20 dinar. 20 dinar itu 1 dinar 4 gram ya, 4,2 ya kalau nggak salah, 4 gram lah gitu. 4 gram kali kali 20. Kali 4 juta ya nak? 3 juta sekarang 3 juta 3 juta sekarang 3 juta 240 juta setiap Jumat. Coba bayangkan. Kenapa? Dia padahal usahanya biasa, enggak seperti kita. Dia banyaknya ibadah, sholat banyaknya. Kenapa? Karena sholatnya sudah sholat tarekat minimal. Sudah dimaknai. Tetapi kalau baru sholat tarekat sebetulnya dunia belum bisa menghampiri kita. Tetapi sudah tenang jiwa. Kenapa? Karena sholatnya sudah dijadikan dzikir. Ciri khas dari sholat tarekat adalah sholatnya orang yang khauf, sudah takut. Jadi contoh, ketika kita takut kepada seseorang kemudian sujud, maaf, hati kita gimana? Khauf. Tapi di samping itu ada roja, ingin dimaafkan gitu. Rasa khauf, takut, tapi berharap untuk dimaafkan. Itulah di tingkat tarekat. Tingkat tarekat itu sudah khauf, gemetar hatinya. Gitu. Hatinya gemetar, takut. Karena takut, maka dia hati-hati sekali. Dimaknai bacaan gitu. Makanya tenang sholatnya tuh. Enggak gurung gusuh. Tenang aja sholatnya.
Kenapa? Kan takut salah. Takut. Udah nyampe? Udahlah, kadang-kadang lah itu. Di mana itu? Pas nyebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Rahmanad dunya wa Rahimal akhirah. Rahman terhadap dunia, Rahim terhadap akhirat. Kebayanglah Rahman Rahim Allah itu. Salat tarekat itu gitu. Masya Allah, dengan Rahman Rahim aku bisa berjamaah. Dengan Rahman Rahimnya Allah aku bisa ngaji. Aku tahu tentang ilmu gitu. Dan aku senang terhadap ilmu gitu. Itu Rahman Rahim Allah. Nyebutkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bayangkan, maka kata Syekh Abdul Qadir ingin merasakan gini. Ingatlah sekarang yang paling terkesan pada hari ini mendapatkan nikmat apa? Ketika menyebutkan Alhamdulillah, ingatlah nikmat itu katanya. Rasa kita bersyukurnya ke Allah bakal ada, gitu. Jadi apa nikmat yang kalian nikmat hari ini atau hari-hari yang dekat gitu? Ketika nyebutin Alhamdulillahirabbil alamin, rasakan itu, pasti akan ada getaran dalam hati bersyukur kepada Allah. Kemudian ketika Rabbil alamin, yang mengurus seluruh alam, apalagi urusan kita kecil, seluruh alam diurus oleh Allah, apalagi urusan kita. Hutang saya punya hutang 5 miliar. Aduh, gaji sakieu kabayar moal gitu. Ya, gitu. Ya kalau kita ngukur dengan kita berat. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kaya. Jadi ukurnya Allah. Ya kalau kita mikirin, aduh gimana ya. Saya gaji 3 juta per bulan, habis untuk makan. Ini bayar hutang gimana? Ya kalau ngukur itu. Tapi Allah Maha Kaya. Allah dalam hadisnya, Rasul menyebutkan, kata Allah dalam hadis qudsi, ya Rasul, kalau semua manusia, jin berkumpul satu lapangan, kemudian minta semuanya, oleh aku dikasih, itu tidak akan mengurangi kekayaan. Paling pun mengurangi kamu punya jarum, ujung jarumnya, kemudian kamu masukkan ke ujung jarumnya, masukkan ke lautan. Angkat lagi olehmu, apakah berkurang air lautan? Air hakikat mah kalau berkurang sakit, tapi nggak akan berpengaruh sedikit. Itulah kekayaanku gitu. Maka kalau sudah sholat hakikat itu khauf, takut salah. Karena ketika takut itu banyak apa? Banyak kehati-hatian. Coba bayangkan, sekarang pemerintahan semuanya pro. Pemerintah misalkan presiden lah, taruhlah presiden kabinet sekarang semuanya pro. Apakah ada ketakutan? Tidak. Kalau tidak ada ketakutan seenaknya. Tapi kalau ada yang oposisi ya pasti ada takut, pasti dia akan hati-hati. Kenapa? Karena ada yang ngehantem nanti gitu. Tuh. Kalau ada khauf itu sebetulnya bagus tuh. Takut gitu. Jadi hati-hati. Takut salah. Kenapa? Bakal akan ngebantai gitu. Takut itu khauf. Masya Allah ya Karim, sudah mulai ke hati ya. Nah yang ketiga, sholatnya sudah sholat hakikat. Nah sholat hakikat mah dasarnya haya. Dasarnya malu. Tadi mah takut ya khauf. Sekarang haya, malu. Ya Allah, ketika pas Allahu Akbar, aku malu, ya Allah. Ibadah itu banyak lalai, padahal nikmatmu banyak. Aku malu sekali, kenapa aku belum bisa benar? Haya. Ciri yang lain apa? Taslim. Apa taslim itu? Pasrah. Jadi dia tidak pernah mengeluh. Gak gini, hujan deh, nggak pernah. Taslim dia. Ketika ada saudara
Udah terkenal saudara teh ke saya teh suka minjem duit nggak dibayar wae. Datang lagi cek urang teh. Apa gitu? Masya Allah, mus datang deui wae. Tak kalau orang yang sholatnya sudah hakikat, sudah taslim, tidak akan mengatakan seperti itu. Masya Allah, Allah menakdirkan menggerakkan hatinya ke saya lagi, mau minta lagi, mau pinjam lagi. Oh, udah taslim tuh. Kalau dulu ada orang yang tiba-tiba memarahi kita, dia itu ngelihatnya ke Allahnya. Masya Allah, Allah menggerakkan dia memarahi aku tiba-tiba gitu. Orang yang taslim mah gitu. Nah ini sholatnya sholat yang sudah hakikat. Jadi kalau sholat sudah hakikat, tadi kan hanya makna dohir ya. Sekarang sudah lebih ke batin, hakikat itu. Gimana? Ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, ketika kita wajjahtu wajhiya lillati, benar. Wajjahtu wajhiya lillati. Dengan rasa malu, dengan rasa penuh dengan harap dan seterusnya, dia kepada Allah itu dimaknainya dengan makna yang lebih dalam. Kenapa? Karena malu. Merah muka itu di hadapan Allah. Malu. Dasarnya itu. Nah inilah udah sholatnya sholat hakikat. Kalau sudah sholat hakikat ini, barulah kita semuanya akan taslim. Karena sudah taslim, maka dia tidak ada lagi merasa aku yang punya ini, aku yang punya itu, enggak. Tapi semuanya diatur oleh Allah. Dan itu nerima apapun. Coba diuji di dalam kehidupan kita. Menerimalah apapun, menerima, jangan misalkan mengeluhlah gitu. Dan kalau sudah sholat hakikat dalam kehidupan sehari-harinya, dia tidak akan mengandalkan lagi syariat. Ya. Ngandalkan syariat gini, aduh uang segini, ini masih tengah bulan, cukup nggak ya? Nah nggak akan gitu lagi. Kenapa? Karena punya Allah. Kalau kita masih gitu, sulit kita dikejar sama dunia. Kalau masih hitungan. Nah, yang tadi Syekh Abdul Qadir Jailani setiap harinya dia memberi makan kepada tetangga orang fakir 1000 minimal tuh. Kenapa dia itu ngasih? Kenapa? Karena dia tidak memikirkan dunia. Tetapi yang dipikirkan yang punya dunia. Jadi dia tidak takut habis dunianya. Kenapa? Karena aku punya yang memiliki dunia. Maka dikasihkan banyak lagi, dikasihkan banyak lagi. Sampai suatu ketika ada umatnya, masyarakatnya bertanya, wahai Syekh, katanya engkau juhud, tapi kudanya saja ratusan. Kudanya saja punya ratusan, rumahnya berapa hektar. Katanya orang juhud, tapi kenapa? Dengar, ingat, ini kuda dipakai, dipinjam sama tetangga, dikasih, dipakai ibadah, dikasih untuk ke masjid, untuk apa? Rumah saya luas hektaran ini untuk ngaji, gitu. Jadi bukan, makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dunia itu bukan disimpan di hati, tapi disimpan di tangan. Hati mah yang punya dunia. Kalau kita masih mengukur-ngukur dengan syariat, sulit Allah memberikan dunia kepada kita. Kalau masih atuda tapikan, kalau masih tapikan udah total ke Allah. Allah yang, wah itulah. Salatnya salat tarekat. Kalau sudah tarekat salat, salat hakikat. Kalau sudah salat hakikat itu haya, taslim. Nah, tingkatan ke berapa? 4 ya. Salatnya sudah tingkat lagi yang lebih tinggi, yaitu salat ma'rifat. Salat ma'rifat mah dasarnya apa? Dasarnya hub. Cinta. Kalau sudah cinta, betah, nggak resah. Imam teh Jawa Samsi deh. Waduh lila.
Kul huwa adullah gitu. Nah, kalau orang yang sudah cinta enggak betah gitu. Ngobrol teh tenang. Gitu. Kan kalau orang yang cinta itu betah. Enggak mau cepet-cepet beres. Ya mau pas sujud teh imam ladalila cengkat teh encan keneh. Nah, makanya harus adil itu di situ. Nah, makanya harus adil. Jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar. Kenapa? Karena mungkin aja makmum yang ada yang sudah cinta. Jadi sedang-sedang saja. Lama tinggal, ya. Terlalu lama jangan, terlalu cepat jangan. Karena kasihan juga. Pertengahan aja. Gitu. Hub cinta. Kalau sudah cinta, waduh tenang. Kalau sudah cinta, apapun yang dikatakan nikmat. Sekarang orang yang cinta ngobrol naon ge ngeunah we gitu. Apapun surah naon gitu dibacakan enak we gitu. Nah, jadi kalau udah dasarnya ke cinta yang hub tadi, tidak lagi melihat lapatnya panjang pendek atau enak atau tidak, tapi makna yang sudah dipahaminya. Ya, sholat yang ma'rifat. Jadi kalau orang yang sudah ma'rifat gini, punten, misal saya itu pulanglah ketinggalan ini sorban, jalan, bapak-bapak lihat sini, pas lihat ini apa yang kebayang oleh bapak-bapak? Yang punya sorban ini, aduh, si Pak Ustadz. Aduh si Pak Ustadz jadi gitu. Lihat sorban, aduh si Pak Ustadz. Kabayang Pak Ustadz katinggalkeun aku mah gitu. Nah itu orang yang sudah ma'rifat mah ka Allah teh kitu. Kabayang. Bukan sifatnya lagi, tetapi datnya ketika kebayang. Ya kalau seperti awam kita itu kalau ngebayangkan Allah itu kayak barusan agak susah. Tapi gimana atuh caranya? Makna yang tadi. Cintanya kita itu, bacaannya, lapatnya, maknai dalam kehidupan kita. Ma'rifat. Maka kita hub, cinta. Kalau sudah hub, sudah cinta. Kalau kita, maaf misalkan contohin, kita tuh baru pulang kerja, terkering telepon, si Yayang nelpon, Aa bisa kesini? Kira-kira kita berangkat capek, terasa capeknya enggak? Enggak. Kenapa? Karena yang cinta. Nah, ke Allah juga gitu. Kalau yang sudah ma'rifat ngong adan, alhamdulillah. Gitu. Cepet tuh. Teu aya capek-capek teh gitu. Enggak ada bilang gini, "Mam, tong lila teuing." Persib. Tak saking cinta dengan Persib kan kita itu sholat juga sisihkan gitu. Karena udah ma'rifat ke Persib. Saking gitu ya. Apapun sok lihat ketika kita sudah cinta terhadap Persib, beli baju Persib. Wah, yang sedang bagus sekarang di Persib foto wah segur. Itu enggak ada merasa rugi gitu. Enggak. Kenapa? Karena sudah hub. Betul. Betul. Apa betul teh? Betul cinta gitu. Nah, kalau sudah cinta itu enggak. So juga ketika seseorang mencintai seseorang lagi gitu, mau ngasih apapun tidak merasa beban. Kalau sudah rasa cinta. Maka Allah juga kalau sudah ma'rifat, sudah cinta, Masya Allah. Kalau sudah cinta, maka Allah akan cinta kepada kita. Nah disinilah mulai. Ketika Allah cinta, maka kata Allah, "Hai dunia, kamu harus melayani orang ini. Kenapa orang ini sudah dicintai olehku?" Gitu. Maka dunia itu mengejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Karena sudah cinta ke Allah. Gitu. Bukan lagi sekarang, karena sudah cinta, cintanya bukan kebayangannya. Kalau dunia kan bayangan.
cintanya ke yang memiliki dunia, yang hakikat gitu. Maka orang-orang para sufi, para ulama tidak sayang. Maka wajar tadi, kenapa para ulama ngasih contoh sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia itu punya uang, kasih. Kenapa? Karena niatnya ketika dia punya uang ingin untuk menegakkan agama. Dikeluarkan telakah, lagi banyak lagi, semakin banyak. Gitu kenapa? Semakin dikeluarkan semakin banyak lagi. Kenapa? Karena dia rasanya tidak pernah terikat dengan dunia. Yang dia ikat yang memiliki dunia. Maka tidak ada di hati. Makanya cirinya ketika kehilangan dunia, dia tidak akan terlalu sedih. Biasa udah punya yang memiliki dunia. Kalau kita kan masih kene mikirnya dunia ya. Nah, kalau sudah ma'rifat, maka sang aku, sang egonya sudah hilang. Salat itu ecregnya, kieu batal salat. Nah, masih kene aku. Nah, kalau kenapa ya? Saya kan obat sudah hampir habis tapi belum sembuh. Nah, itu masih ada aku. Masih ada syariat aku. Kalau sudah belum total ke Allah belum ma'rifat. Kalau ma'rifat itu sudah total. Ini saya hanya syariat. Kalau gitu, Pak Ustadz, berarti kita tidak perlu sholat syariat. Kayak ini ada bungkus. Semakin bagus bungkusnya semakin menarik. Tapi kita jangan cukup sudah membuka bungkus, dipegang teh bungkus gitu. Masuk ke hakikatnya, isinya. Coba bayangkan buah-buahan. Supaya menarik si kulitnya dicuci, dibagus-bagus. Menarik kan? Setelah menarik itu, apakah cukup dengan memegang kulit? Enggak. Tapi apa? Isinya. Tapi jangan merasa ketika kita sudah memegang isi, maka tidak perlu lagi kulit. Jangan. Kenapa? Karena cepat busuk kalau tidak ada kulit. Maka tetap syariat harus, tapi masuk ke hakikat. Masuk ke tarekat, masuk ke ma'rifat, tetap harus. Jadi bukan orang yang ahli ma'rifat, ahli tarekat menghilangkan syariat, bukan. Kan banyak orang yang ahli tarekat katanya, tapi sholat lalai. Enggak. Yang penting mah hati saja, ingat kalau enggak. Kalau gitu atau mendingan Nabi paling ma'rifat. Tapi Nabi enggak gitu. Enggak menghilangkan atau nantilah sholat mah. Enggak. Orang ahli hakikat tuh, ahli ma'rifat tuh justru lebih hebat dalam kulitnya, dalam syariatnya. Jadi kalau syariatnya ditinggalkan karena sudah masuk hakikat, wah itu salah lah gitu. Ya. Tetap aja harus melalui syariat. Ya harus benar dulu bacaannya. Tapi jangan diem di syariat. Jangan hanya baca maknai. Hayati. Nah ini rasa ini. Jadi mulai rasa ma'rifat. Nah, sekali lagi ketika kita masih merasa ada usaha kita, itu sulit kita mendapatkan ma'rifat. Sulit kita mendapatkan dunia. Mendapatkan cinta Allah, sulit. Maka sekarang lepaskan akunya. Makanya maaf tadi sholat ma'rifat itu ketika Allahu Akbar, dia sudah melepaskan aku. Sudah melepaskan tidak ada lagi aku. Dalam orang mah tuh mah jadi enggak. Gitu. Misalkan, udah sekarang akunya hilang. Gitu. Di sini mah ada atuh moal aya nu siga aku. Akunya hilangkan. Sekarang hanya Allah. Kenapa? Karena orang yang sudah ma'rifat, dia bukan gini. Masya Allah ya Karim. Saya itu, kenapa saya sukses? Saya kan dari kecil tahajud. Dari kecil saya puasa Senin Kemis. Makanya, nah itu masih ada aku itu.
ada usaha aku, bukan karena Allah. Lihat, saya itu dari kecil usaha, makanya sekarang kaya. Itu masih ada aku. Orang yang makrifat, sepeser pun yang masuk ke kantong kita, dia tidak merasa ini hasil karya aku, tapi dari Allah, anugerah dari Allah. Itu hebatnya, gitu, anugerah dari Allah. Donatna aya, orangna teu ayanya. Itu berarti rekor. Ya. Tarekat. Masya Allah ya Karim. Kasus misalnya. Masih import belum 5. Nah, tiba-tiba di seseorang. Dia di rumah aja. Semenjak sampai tingkatan hakikat tercapai. Sekarang dengan kehidupan biasa-biasa, mencari nafkah, apa itu jualan atau kerja, dia hanya bisa sampai ke tarekat. Lebih baik yang mana? Udah belum nyangkut. Gimana Pak? Dia kerja. Si A nih. Yang mana khusus ya ibadah aja. Kejar hakikat. Tercapai. Si B dia beraktivitas sehari-hari. Mencari nafkah, jualan, kerja. Dia hanya bisa sampai tarekat ini. Baikannya mana? Yang baiknya yang tadi neratas, semuanya dipakai, syariatnya dipakai, tarekatnya dipakai, hakikatnya dipakai. Jadi bukan mengejar hakikat, tetapi meninggalkan syariat. Enggak, nanti busuk nanti. Kan gini, syariat tanpa hakikat itu kosong. Hakikat tanpa syariat itu bohong. Gitu. Jadi dusta ketika dia menyebutkan sudah sampai hakikat tapi tidak memakai syariat, bohong. Nah, itulah banyak katanya ahli sufi yang tertipu dengan itu. Ya. Ya. Nah, dia mengajar di masjid, misalnya ibadah, mengejar hakikat. Berarti dia belum memahami hakikat itu sendiri. Seperti kan tadi para ulama, kiai dan seterusnya, para nabi itu tidak meninggalkan syariat. Jadi Abdul Qadir Jailani kan tetap aja syariat. Mencari nafkah. Iya, cari nafkah. Tapi sederhana gitu. Artinya ketika ibadah dia tinggalkan. Jadi Syekh Abdul Qadir kan tadi bilang gini, harta itu adanya di tangan, bukan di hati. Dia ketika kerja, ya kerja, tapi hati tetap dzikir kepada Allah. Hati tetap, dia ketika dapat untung, dia bukan dari usahanya, tapi dari Allah. Itu yang hakikatnya sebetulnya. Nah, makanya apa sih hakikat itu? Nyantelnya tadi, hubnya kita, cintanya kepada Allah. Jadi dimanapun cinta kepada Allah gitu. Nah ini banyak yang tadi yang dikatakan katanya, banyak yang mencari hakikat, tapi meninggalkan syariat. Ya untung-untung tidak mendolimi orang lain. Ini yang mendolimi orang lain, ini gawatnya. Contoh mendolimi orang lain, dia terus ibadah, tapi dia makannya minta ke yang lain. Yang lain yang kerja kan mendolimi orang lain. Gitu, membebani orang lain kan gitu. Bukan gitu. Kalau hakikat kayak tadi, syariatnya, karena kalau syariatnya dihilangkan nggak mungkin. Tidak terlepas dari syariat, Ustaz. Tidak. Makanya kata para ulama sufi, kalau misalkan orang yang hakikat itu meninggalkan syariat, yang duluan meninggalkan syariat berarti Nabi dong. Tapi Nabi nggak pernah meninggalkan syariat, terus aja. Gitu. Makanya aneh kalau misalkan cari hakikat di masjid gitu. Aneh gitu ya. Nah, itu ya. Nah, terakhir salatul daim.
Lain dasim, lain. Daimun, daim. Jadi apa? Wah, ini tingkatan yang paling kumpulan dari syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, kumpul di daim. Daim itu apa? Hayanya ada, khaufnya ada, hubnya ada, semua kumpul di situ dan tidak terbatas dengan tempat, tidak terbatas dengan rakaat. Salat daim itu. Dia selamanya salat. Kok bisa? Bisa. Ketika dia menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dalam salat tuh. Di luar salat, Rahman itu kan dunia. Dia mengejar dunia bismillah dengan menyebut Allah. Maka ikhlas karena Allah. Ar-Rahim mengejar akhirat bismillahirrahmanirrahim dengan bismillah. Jadi sebutkan nama Allah mau cari dunia, cari akhirat, dunia. Di dalam kehidupan gitu. Dia menyebutkan alhamdulillah, selalu bersyukur dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak pernah dia tidak bersyukur. Dapat apapun bersyukur. Makan dengan apapun, alhamdulillah ya Allah. Saya nikmat walaupun dengan kerupuk saja gitu. Itulah daim. Kalau secara harfiah daim itu artinya apa? Langgeng. Di Al-Quran pernyataan Langgeng. daim. Daimun, daim. Ya, daim itu dawam. Istiqomah. Pembiasaan. Jadi setelah sholat pun pembiasaan sholat itu seperti itu. Tadi kita kan misalnya alhamdulillah segala puji Allah, selalu bersyukur dalam hal apapun. Dia tidak pernah pun. Rabbil alamin, dia ngaku bahwa Rabb lah yang mengurus aku. Jadi ketika sujud dia pasrahkan semua urusan kepada Allah. Nah di luar sholat pun pasrahkan. Tidak pernah ada aduh gimana ya kalau gini, nggak ada. Allah gitu. Itu salat daim. Ya. Kalau sudah salat daim, Masya Allah ya Karim, inilah puncak dari segalanya. Ya, kalau sudah daim, aturan salat apapun daimun. Gitu. Apapun cintanya, dumanya. Nah, di sini. Apanya? Tadi dari sana dimulai. Sebetulnya ketika kita gini, kata Syekh Abdul Qadir ya, untuk awam kayak kita, yang penting tadi rasa mulai. Misalkan tadi ingin syukur, rasakan dulu ini yang paling nikmat sekarang. Jadi ketika kita menyebut alhamdulillah, bayangkan itu. Jadi ada rasa. Ketika dia khauf, takut, ingat dosa sekarang hari ini dosa apa? Maka ingat di situ. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Taubatlah, takutlah kepada Allah. Berarti dosa ya? Ya, dosa. Dosa yang menjadi penghalang. Nah, gitu. Disitulah. Makanya kita ketika kita sholat, rasakan, hilangkan semuanya yang tadi. Gambaran-gambaran dunia hilangkan. Yang paling utama kalau ingin seperti karena daim tadi, lepaskan ego kita, lepaskan aku. Aku bisa sholat bukan karena aku, tapi karena dia yang menggerakkan aku sholat. Termasuk gerakan. Ya, aku bisa bergerak ini kan ku Allah. Ya. Nah, makanya kalau ingin sholat tadi seperti karena hakikat, tarekat, hakikat, maka dari wudunya. Bukan wudu fisik, tapi sudah wudu batin. Gimana wudu batin? Kalau fisik, membasuh kotoran-kotoran dohir. Tapi kalau batin maka membasuh dosa-dosa. Ketika kumur-kumur, Allahumma ghfirli dambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki ya Allah. Maafkan dosa-dosa yang ada. Tenang. Kocok-kocok gitu. Nah, dengan hati intinya. Dan mulai dari torekat tadi, sholat torekat, tapi sampai daim, itu intinya sudah ke hati. Maka ketika sholat, kalau belum dengan hati, maka kan kata kalau orang tua dulu ya, kalau saya sholat misalkan, sholat jeung hate atau kan sholat jeung gitu, ya kan kalau sholat jeung hate, gitu kan. Gitu. Itu kan kalau kita dulu, maksudnya apa sih gitu ya? Ternyata hati nih, rasa. Kalau sudah dengan rasa, wah, Masya Allah. Sekarang kita lihat orang tuh sholatnya seperti Allah apa ulang lagi, Allah apa. Jadi
tahu dengan apa namanya waswas. Bagi dia mah bukan waswas, mungkin aku udah terima nih, nggak karena nggak usul gitu. Dibilang lagi dibilang. Nah, Lain mungkin bisa jadi bilang waswas. ya. Jadi bagi dia sendiri itu membedakan gimana kalau itu dia tahu karena nggak diterima atau tahu karena waswas. Nah, ada tahapan tuh. Ketika tahapan kita ingin memperbaiki dalam satu ibadah, terutama sholat ya. Ketika kita memperbaiki, taruhlah ingin masuk ke hati tadi ya. Disebutnya ingin muqaronatul muqaronah. Muqaronah tuh antara ucapan dengan hati teh pas bareng. Nah itu hati-hati. Setan akan datang. Mengeluarkan tadi was-was. Kamu belum benar. Kamu belum benar. Bagaimana caranya? Ya Allah, Engkau lebih tahu. Udah, paksakan aja. Hati akan menggoda, belum, ganti lagi. Nah itu timbul was-was. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul. Nanti was-was. Maka ketika kita belajar pas Allah, astagfirullah, Allah, astagfirullah. Lebih daripada sekali, 2 kali, udah, anggap udah beres gitu. Nanti akan was-was soalnya. Kalau diteruskan, kalau digugu gitu, diikuti, itu akan was-was datangnya. Was-was itu di hati-hati. Ketika kita mulai mau belajar benar, nanti was-was datang. Mulai dari wudu nanti. Can benar, sampai gitu. Kenapa? Karena setan sengaja diwaswaskan. Maka dalam kehidupannya was-was terus. Nah itu hati-hati. Paksa aja. Pokoknya yakin aja ke Allah. Kenapa? Karena tugas kita hanya syariat. Udah, maka kata tadi para ahli tarekat, gimana kita terus aja jalan. Jangan takut ketika kita masih di syariat. Ya Allah nggak naik-naik, kenapa? Nggak apa-apa. Terus aja istiqomah. Tapi terus berusaha untuk masuk ke hati. Nanti Allah yang membukakan gitu lah. Jadi Allah lah yang membukakan. Kalau kita sudah gini, aduh, saya punya usaha ini, wah tenang. Nah itu bahaya. Kenapa bahaya? Masih sang aku masih ada. Usaha kita masih ada. Tidak mengandalkan Allah. Sulit dunia itu tunduk ke kita. Capek gitu. Tuh. Makanya sekarang totalitas ke Allah. Memang harus mulai dari yang kecil. Hal-hal yang kecil terima gitu. Bersyukur. Jangan menyalahkan Allah, husnudon terus aja gitu. Hal yang kecil. Coba aja sekarang misalkan ketika kita sholat jangan merasa aku yang paling. Itu aja dulu. Mau imam apapun, udah itu. Mau apapun terima aja. Jangan dulu, yang bacaan ini, jangan. Itu masih ada aku itu. Jangan. Kalau masih gitu gawat, hese, susah masuk ke hati, susah. Sekarang apapun siapapun, ayo gitu. Kalau misalkan harus pakai bismillah, tidak bismillah, itu masih syariat itu. Itu yang digelutin syariat aja. Ngangkatnya harus gini, angkatnya itu masih syariat. Ya kalau kita terjebak dengan syariat tadi yang megang kulit itu nggak akan nyampe. Udah, oh ini pakai dalil, oh ini udah, silakan. Masing-masing punya dalil, silakan. Gitu. Ketika Ustaz terus beres dulu ya syariatnya. Iyalah. Maksudkan ada tingkatan syariat, hakikat, ma'rifat, iman, Islam, ihsan. Iya. Nah itu dari di bawahnya itu antara syariat itu termasuk rukun sholat, Iya. Harus. termasuk 12 hak agama itu. Panjang itu. Iya. Tauhid, mantik, kebanyakan kan sekarang tajwid aja yang dikejar gitu. Supaya bahasa kan bacaan. Tapi dari makna sorof, mantik, ma'ani kayak gitunya. Yang semuanya itu masih di syariat itu. Itu semuanya syariat harus dirapihkan dulu. Baru bisa naik ke tahapan selanjutnya. Iyalah. Enggak Di makom umum kan. ya. Ya gini aja contohnya. Kita mau masuk ke hakikat bagaimana kalau kita tidak tahu tentang batal atau tidak batal ini sholat. Gitu kan? Kita mau tahu ini benar atau salah,
Gimana tahu kalau kita tidak tahu ini benar atau salahnya gitu. Hanya gitu. Oke, tajwid bagus. Fikih juga bagus. Jadi jangan hanya tajwid, tapi fikihnya juga harus perhatikan. Gitu. Cara bacanya, ya. Makanya maaf, ada yang menyebut gitu, subhanallahu, 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 ada subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, ada yang ahli tajwid menyebutkan subhanallah, 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 itu tidak sah. Kenapa? Karena waqaf bukan, wasal bukan. Gitu? Subhanallah, 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 subhanallah. Engkau disukun tapi nyambung. Waqaf bukan, wasal bukan kan gitu. Kata tajwid enggak. Tapi ada yang ahli tarekat udah tidak memperhatikan lagi hu-nya. Kenapa? Karena ini bukan di sholat ya. Dan ini bukan Al-Qur'an. Jadi yang dia lebih cenderung itu ke makna. Subhanallah. 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 Ke makna. Jadi intinya jangan suudon saja gitu kepada siapapun. Syariat harus. Tadi kulit. Babari busuk. Kayak kulitan mah. Kulitnya harus yang bagus, coba kan itu untuk menarik gitu. Jelas, nggak mungkin dapat keisinya kalau tidak membedah dulu kulitnya, cangkangnya. Jadi harus bedah dulu cangkangnya, semua. Tarekat itu metodenya ya, caranya gitu ya. Hakikat yang kita kejar itu. Bacaannya salah, maknanya benar. Ya berarti salah lah syariatnya. Gini maksudnya ucapannya salah, tapi hatinya maknanya benar. Kita tadi Ustaz tadi. Nah, misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, benar. Tapi orang nggak pakai ha, pakai ha. Ini maknanya nggak berubah. Nah, tapi dia sebagai pembaca maknanya itu benar gitu. Dia karena tidak tahu hukum ha sama ha atau memang lahjahnya, lisannya. Kalau memang lisannya, kan ada orang yang misalkan menyebutkan satu dengan yang lain teh agak belibet gitu. Nah itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan tidak tahu ini ha dibaca ha atau ha dibaca ha, itu salah karena tidak tahu. Walaupun maknanya benar, gitu. Di sisi mananya iya dia benar, tapi di sisi lafadznya dia salah. Jadi menurut fikih itu salah, walaupun menurut tauhid benar. Gitu. Jadi tetap ada yang salahnya, gitu. Ya. Artinya isi, jadi pisang gitu. Kulitnya bagus, buka pasti isinya bagus. Tapi kalau misalkan tidak mungkin orang mengatakan isinya bagus kalau kulitnya udah buruk, gitu. Jadi makanya dibilang siapa yang bertasawuf apa syariat. Nah itu dia tertipu gitu. Ya, ya tadi dusta ada bohong katanya. Iya memang, gitu. Bohong gitu ya. Kalau misalkan hakikat tapi tidak pakai syariat itu bohong. Tapi kalau misalkan dia syariat tanpa hakikat itu kosong. Ya untuk apa kan kulitnya saja kan nggak ada berisinya itu. Masalah. Dan ya sekarang mah ya dohir cangkangnya ya, batinnya ya. Tetapi ketika ini saya ingat ke almarhum guru yang di Banten tuh, dia ahli apa itu teh sorof nahu, alfiyah, ahli alfiyah, sorof nahu. Ya, jaa Jaidun, si Jaid datang, dibaca jai Jaidun, makna benar mah bait itu gitu. Padahal yang penting maknanya. Kenapa? Karena tidak akan mengubah makna kalau bacaannya gitu. Artinya apa? Artinya kalau tidak mengubah maknanya, bacaan ubah juga nggak jadi masalah gitu.
Yang penting kaharti kalah gitu. Kalau tidak mengubah makna. Kalau sudah mengubah makna berarti salah. Gitu. Gitu ya. Contoh misalkan gini. Wadduha kan dibaca diimalahkan. Nyerong imalah teh antara gitu. Wadduha bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha dibaca majriha gitu. Itu misalkan dibaca majriha, yang penting maknanya aja nggak berubah, bisa jadi gitu. Makanya harus tahu tadi ilmunya ini mengubah mana enggak gitu. Jadi nanti ada kesalahan itu kesalahan yang kabir, yang sogir. Kalau kesalahannya mengubah makna itu merusak gitu. Tapi kalau tidak mengubah makna itu tidak merusak gitu. Kalau yang tadi misalkan ha jadi ha itu bisa jadi mengubah, bisa jadi enggak. Karena tergantung lafaz nanti yang dibacanya gitu. Iya. Iya. Beda. Tapi tergantung apakah orang itu memang lahjahnya lahjah teh logatnya memang logatnya gitu. Sehingga orang Jawa nyebut fikih tapi pekih. Ahli fikih itu ahli fikih. Ahli fikih. Gitu. Nah, itu kan lahjah. Enggak salah kalau lahjah gitu. Iya. Iya, makanya kalau di orang-orang Eropa, orang-orang Arab, sod itu tulisannya apa? SY. Kalau sin besar SH. Kalau di Indonesia kan SY. Nah, kan dulu pernah ramai insya Allah jadi insya Allah dengan so. Di kita mah beda lah, jangan beda. Insya Allah dengan SY kita mah. Bukan kan suka ada ya insya Allah jadi insya dengan H. Beda lah jannya dan YD-nya beda. Di kita mah kan sin besar teh SY. Jangan diubah-ubah, ada beda lah jannya. Kan dulu insya Allah tadi tulisan insya H dengan H. Ya beda adalah jadi kita mah kan SY. Sin besar teh insya Allah. Di sana kalau di sana mah insya Allah lahjah itu mah. Ya bisa disamakan lah. Di Indonesia mah SY, di Indonesia mah. Dialeknya itu. Dialek. Ya di Indonesia mah SY. Nah itu udah sulit kalau bahasa Arab di lapad Indonesia kan ya harus sesuai dengan lembur masing-masing kan gitu. Di kita mah SY gitu. Kalau ya sholat SH. Kalau di sana mah nyebut sholat teh SY. Kalau kita bacaannya jadi apa? Shalat. Ya kalau di sana mah enggak gitu kan gitu. Salat. Ya beda lah aja. Ya, jangan ikut-ikutan lah, ikut-ikutan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tingkatkan salat kita lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.